Uangnya 2.658. Berapa per gramnya? 1.377. 77? 337. Bener ya? 337. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Ayu Retnowardani. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian membeli emas cukim atau lantakan lokal. Ini bentuknya seperti ini ya, seperti kerikil batu yang tidak beraturan. Kalau emas UBS Antam ini gold kan bagus ya, pipih gitu loh. Ini enggak bentuknya. Nah, di awal tadi, video tadi emasnya terjadi kesalahan hitung ya. Makanya kita sebagai pembeli juga harus benar-benar memastikan bahwa hitungannya udah pas gitu. Aku beli ini untuk menambah tabungan pendidikan anak aku. Jadi ini tabungan pendidikan anak aku itu aku bagi menjadi dua, yaitu untuk jangka panjang dan jangka pendek. Nah, sedangkan yang aku beli ini adalah untuk jangka panjangnya, yaitu entah untuk kuliah, pokoknya jangka panjang lebih dari 10 atau 15 tahun gitu ya. Nah, yang jangka pendek itu biasanya aku nanti akan share juga jangka pendeknya, yaitu untuk anak aku SD, sekolah dasar, masuk SD ya. Jadi uang ini tuh sudah ada sebelum lebaran ya teman-teman, tapi karena gramasinya itu belum ada yang kecil, jadi aku menunda untuk beli dulu. Nah, jadi tabungan sebelum lebaran itu sudah ada, ditambah lagi pemasukan atau anak aku diberi saudara, keluarga, sehingga kan bisa menambahi tabungan pendidikan anak. Jadi apa yang didapat saat lebaran itu bener-bener aku pakai untuk anak. Jadi nggak aku pakai atau suami aku pakai ya. Ini bener-bener untuk anak. Nah, begitu tahu ada info ready yang 1,9 graman, aku langsung telepon pihak pegawainya di sana untuk keepkan yang 1,9 karena ini sesuai dengan budget yang aku punya waktu itu, yaitu sekitar 3 jutaan gitu. Tapi harga emasnya ketika dikalikan dengan harga emas saat itu harganya 2.580.000-an gitu ya. Alhamdulillah akhirnya dapat juga yang ukuran gramasi kecil ya. Hampir aja aku frustasi menunggu tersedianya gramasi yang kecil ya, karena memang ini tuh rebutan banget ya, karena pegawainya juga suka beli yang kecil-kecil, kemudian sama pembeli lainnya juga mencarinya gramasi yang kecil. Hampir aja waktu itu aku mau beli UBS atau yang Antam gitu ya, tapi alhamdulillah ternyata ready juga. Nah, sekarang ini aku mau merekap ya, kira-kira tabungan emas untuk jangka panjang ini sudah dapat berapa gram. Jadi nanti aku bisa tahu kira-kira kalau aku targetnya berapa puluh gram, itu bisa tahu kalau ini nanti kurangnya berapa gram gitu. Oh iya, kalau mau menabung itu kan emang lebih baiknya itu sudah ditentukan targetnya mau berapa, terus kira-kira kapan gitu kan. Nah, kekurangan untuk tabungan pendidikan yang jangka panjang ini aku tuh kurang terukur gitu. Kira-kira nanti butuh berapa gram, atau aku pingin nanti berapa puluh juta untuk tabungan jangka panjangnya ini, itu belum terukur. Kemudian aku mau nabungnya itu nanti disisihkan tiap bulannya atau setiap setahun sekali atau gimana, itu bener-bener belum ada uang yang aku sisihkan untuk tabungan jangka panjang ini tuh aku ambil dari mana itu belum aku tentukan. Jadi ini bener-bener tabungan aku yang aku dapatkan dulu waktu aku masih jualan ya teman-teman. Nah, aku waktu masih jualan itu bisa menyisihkan per hari kayak 20.000 atau 40.000 untuk pendidikan anak. Nah, sebenarnya setelah aku nggak jualan itu aku sudah serahkan ke suami. Aku minta ke suami untuk menabungkan minimal lah ya 500.000 per bulannya untuk jangka panjang ini, pendidikan ini. Namun ketika aku tanya suami gitu kan, aku minta uangnya yang setelah beberapa bulan untuk aku belikan emas, suami tuh selalu kayak menghindar gitu loh. Dan aku nggak ngerti ya itu uangnya ada atau tidak ada gitu. Jadi aku mikirnya ya udah deh, aku jaga-jaga aja kan. Ini aku juga buatin tabungan nanti jangka panjang, kemudian aku juga siapkan jangka pendeknya. Ya aku berhusnuzon aja, barangkali memang kalau memang tidak ada tabungannya di suami, berarti memang habis untuk kebutuhan, karena memang biaya pendidikan, biaya sehari-hari kebutuhan rumah itu juga suami gitu yang nanggung kan.
Nah, makanya ini aku inisiatif menyiapkan ini. Semoga Allah lancarkan lah ya, apapun nanti yang menjadi cita-cita atau anakku sekolah di mana itu nggak menjadi halangan karena emang tabungannya sudah ada gitu. Lanjut, di sini aku mau menata binder transparan yang 6 ring, kemudian ziplock uang untuk naruh uang ya. Ini juga yang 6 ring. Ini aku pilih yang ukuran A5 yang pasti lebih besar dari binder aku sebelumnya yang ukuran A6. Nah, kenapa aku milih yang ukuran lebih besar? Karena pengalaman aku pilih yang A6 itu kalau kecil dia nggak bisa muat uang banyak. Ya kayak semisal 5 juta, semisal uang 50-an ribu atau ratusan ribu tuh kayak nggak muat gitu loh. Jadi aku pilih ini yang A5 karena untuk menyimpan uang yang lebih banyak. Tapi tetap ya nanti kalau semisal tabungannya itu udah dapat 5 jutaan atau berapa juta gitu, cukup untuk membeli emas lentakan lokal atau emas cukim, pasti aku wujudkan ke emas cukim atau emas lentakan. Nanti yang mau samaan dengan binder transparan ini, linknya semuanya aku taruh di description box ya. Jadi kalian langsung klik aja linknya, akan diarahkan ke link pembelian produknya. Ini aku nyusunnya. Pertama aku kasih kertas gridnya dulu, kemudian baru aku timpa dengan ziplocknya, dan seterusnya seperti itu ya. Kertas grid, kemudian ziplock, kertas grid, ziplock, kertas grid, ziplock gitu. Kenapa aku beli kertasnya ini? Ya karena untuk mencatat ya. Kira-kira nanti aku mau bikin catatan target apa atau orat-oratan apa. Nah, itu bisa aku tulis di kertas gridnya ini. Lanjut, ini aku mau menggunting format yang aku udah buat ya. Ini adalah tabungan untuk masuk SD. Jadi anak aku sekarang usianya itu 3,5 tahun. Kurang lebih 3,5 tahun lagi itu anak aku sudah masuk sekolah dasar ya. Nah, ini aku siapkan tabungan. Ini tergolong tabungan jangka pendek. Jadi ini aku targetkan 20 juta ya. Syukur-syukur nanti harga masuk SD-nya ini nggak sampai 20 juta. Jadi nanti kalau ada sisa aku bisa masukkan ke tabungan jangka panjangnya atau tabungan untuk mondok kalau sudah SMP atau masuk di sekolah manapun ya nantinya. Nah, ini sekarang aku targetkan kan per bulannya itu aku bisa menyisihkan 500.000 untuk tabungan anak. Kenapa aku pilih bulanan? Ya karena memang aku adalah karyawan ya, seorang guru. Jadi aku pilih sisihkan per bulannya. Disesuaikan aja dengan kondisi teman-teman. Kalau teman-teman semisal berdagang, jadi ya udah mungkin nabungnya bisa harian. Nah, ini kenapa aku bikin bulanan ya itu tadi, karena penghasilan aku itu bulanan. Jadi langsung aja aku masukkan 500.000. Nah, kalau udah tinggal aku tandain aja atau aku stabilo dengan stabilo seperti ini. Bagi yang mau format tabungan target 20 juta ini, nanti aku taruh di description box ya. Aku taruh di link di bawah video ini. Nah, sebenarnya di video kemarin juga aku sertakan link ini ya. Tapi nggak apa-apa, barangkali teman-teman yang baru lihat atau datang ke channel aku bisa terinspirasi dan menggunakan template tabungan target seperti ini. Atau kalian bisa bikin sendiri kok, pakai tangan. Maksudnya gambar sendiri gitu. Tapi kalau yang nggak mau ribet ya tinggal print aja, kemudian tempel aja di manapun tabungan kalian gitu. Nah, ini adalah binder yang lebih kecil ya, ukurannya A6. Di sini aku mau hitung berapa sih sisa tabungan jangka panjang pendidikan anak aku yang barusan aku belikan emas. Nah, ini adalah sebenarnya tabungan target ya yang aku bikin ketika uangnya dibawa suami. Harusnya yang aku silang-silang itu per bulannya 500, kemudian dikurangi waktu itu pernah nambahi beli emas, kemudian nambahi juga beli buku. Nah, ini harusnya masih ada berapa juta gitu ya. Tapi aku benar-benar sekarang di titik nggak mau gitu menanyakan lagi uang ke suami, karena pasti jawabnya ada deh, ada gitu, pasti dijawabnya bilang ada. Tapi ketika aku minta untuk aku belikan emas, itu aku nggak pernah dikasih. Jadi katanya sih lebih baik disimpan suami, tapi wallahu alam ya, itu uangnya benar-benar ada atau tidak gitu. Cuman aku inisiatif aja, aku nabungkan anak gitu, karena
kemungkinan terburuk kalau semisal uangnya yang di suami itu nggak ada ya, karena emang habis untuk kebutuhan ya, ini aku udah siapin gitu. Nah ini aku hitung sisanya ternyata 625.000. Nah ini aku ada rezeki ya, ada tambahan 100.000, jadi aku masukkan, jadi totalnya sekitar 725.000 uang anak aku untuk tabungan jangka panjangnya. Nah ini aku mulai lagi ya, aku kumpulkan lagi sampai nanti dapat berapa juta gitu. Kalau cukup untuk beli emas ya, untuk emas Cuki Matolantakan itu, maka aku akan wujudkan ke dalam emas Cuki Matolantakan. Dan memasuki sesi yang terakhir, di sini aku mau bikin budgeting ya. Jadi aku udah bikin rencana anggaran pengeluaran itu di oret-oretan. Kemudian aku juga sudah mencatat nih beberapa pengeluaran aku di bulan Desember itu masih di oret-oretan juga. Nah ini saatnya aku pindah ke template ya, ke kertas catatan yang lebih baik ya, yang pastinya supaya nanti aku makin semangat lagi gitu loh kalau mau mencatat pengeluaran aku gitu. Nah ini kalian juga bisa dapatkan ya di link yang aku share dan aku letakkan di description box ya. Jadi sudah termasuk pengeluaran, kemudian rencana anggaran pengeluaran itu atau budgeting ya, per bulannya itu ada. Nah bulannya tinggal ditulis aja, tahunnya juga tinggal ditulis aja, karena sengaja aku nggak tulis bulan apa, tahun berapa, supaya kita bisa pakai format ini tuh sampai 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Nah ini adalah oret-oretan rencana anggaran pengeluaran bulan Desember tahun 2024 yang aku maksudkan tadi ya. Nah ini tinggal aku contreng aja apa yang sudah aku keluarkan ya, sesuai nggak dengan rencana anggaran yang aku buat gitu. Nah sementara sih masih ini dulu ya, karena aku belum membeli atau melakukan pengeluaran yang lainnya ini. Jadi sementara sih cuma ini aja dulu ya. Semoga video aku ini bermanfaat. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.